Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Windy Rispati Wulan dari Prodi PIAUD Unit 1 semester 2 dengan NIM 10620200031. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Setelah kita berdoa, kita langsung saja yuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Ada yang tahu? Menurut Nur Ihsan dan Agustin, perkembangan adalah perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Van den Dael, perkembangan berarti perubahan yang bersifat secara kualitatif. Artinya, tidak bisa diukur atau dikemukakan dengan angka. Kalau misalnya pertumbuhan itu kan bersifat kuantitatif, artinya bisa dilihat berapa sih tinggi anak itu, berapa sih berat anak itu. Nah, gitu ya teman-teman. Next, ke poin yang kedua, yaitu emosi. Apa sih emosi itu? Sebagian orang-orang rata-rata mendefinisikan emosi itu sebagai rasa kesal, marah, padahal rasa itu merupakan salah satu bagian dari emosi. Lalu, apa sih pengertian emosi itu? Jadi, menurut World Bank Dictionary, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat seperti benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Sedangkan menurut Syamsuddin, emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Lanjut ke fungsi emosi. Yang pertama, emosi merupakan salah satu bentuk komunikasi, sehingga anak dapat menyatakan perasaannya dan dapat menyatakan segala kebutuhannya kepada orang lain. Nah, contohnya, seorang bayi ketika dia merasa lapar, dia akan menangis. Kenapa? Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi bahwa anak itu merasa kelaparan dengan cara menangis. Yang kedua, berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, jenis-jenis emosi. Nah, teman-teman, emosi itu terbagi menjadi berapa sih? Nah, emosi itu terbagi menjadi 4, yaitu emosi gembira, emosi marah, emosi takut, dan sedih. Yang pertama itu emosi gembira. Apa itu emosi gembira? Jadi, emosi gembira ini diekspresikan dengan tersenyum ataupun tertawa. Yang kedua, emosi marah. Emosi marah ini terjadi saat individu merasa frustasi, lagi dalam keadaan mempunyai sebuah masalah. Yang ketiga adalah takut. Takut adalah suatu perasaan. Misalnya yaitu takut ada gempa. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Yang keempat adalah sedih. Sedih itu seperti kayak kesepian. Jadi eh, dia tuh merasa sedih. Nah, selanjutnya, konsep yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru pendidik anak usia dini dalam rangka membuat landasan pribadi yang positif dalam diri anak dapat dilakukan dengan yang pertama, mengajarkan anak dengan contoh yang konkret. Apakah tahu apa itu konkret? Nah, contohnya itu seperti apabila kita ingin mengajarkan kebersihan pada anak, maka ajarkanlah tata cara mandi dengan benar pada anak saat di kamar mandi dengan mempraktekkan cara mandi kita kepada anak. Yang kedua, tidak bosan-bosan memberikan nasihat positif. Sebagai guru dan orang tua, sudah tugasnya untuk mengajarkan sifat dan nilai-nilai positif pada anak. 3. Mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya. Manusia dilahirkan pasti memiliki emosi. Ajarkan anak untuk mengalihkan amarahnya dengan jalan relaksasi, menarik nafas panjang, menghindari situasi yang membuatnya marah, atau melakukan kesukaannya ketika ia akan marah. Yang keempat, menerapkan program hukuman dan hadiah. Yang kelima, memperkenalkan Tuhan dan agama sejak kecil. Yang keenam, mengawasi pergaulan anak. Terkadang pergaulan yang salah membuat anak kita menjadi pribadi yang bermasalah, seperti cara bicara yang kurang sopan, perilakunya kurang pantas, dan sikap serta pemikiran yang negatif terhadap situasi dan lingkungan sosialnya. 7. Mengawasi tontonan anak. Dalam memberikan hiburan kepada anak, baik berupa tontonan, juga harus diawasi karena tidak semuanya boleh diterima anak, seperti sinetron, acara gosip, film kekerasan, dan lain-lain. 9. Mengawasi teknologi internet dari anak. Taraf perkembangan sosial emosional. Menurut Erik Erikson, psikolog dan psikoanalisis, Erik Erikson membagi perkembangan emosi sosial dalam 8 tahap. 4 tahap pertama terkait erat dengan perkembangan sosial emosi di usia bayi hingga 12 tahun dan 4 tahap berikutnya pada usia 12 tahun hingga menjelang dewasa. Jadi, proses sosial anak dapat dikembangkan dengan cara mengajak anak secara langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan itu, anak perlahan kemampuan bersosial dalam diri anak akan terus berkembang, dan pada proses ini juga perkembangan emosi anak akan berkembang seiring berjalannya waktu. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan dan ketidaknyamanan terhadap situasi yang dialami. Emosi tersebut dapat berupa rasa senang, marah, takut, dan sebagainya. Adapun karakteristik emosi pada anak usia dini yaitu berlangsung secara singkat dan berakhir secara tiba-tiba. Terlihat lebih kuat dan hebat dan berlangsung singkat dan berakhir secara tiba-tiba. Aspek sosial emosional pada anak usia dini sangatlah penting dikembangkan sejak usia dini. Mengapa? Karena agar anak memiliki keterampilan kerjasama yang baik dan melatih anak untuk mudah bergaul dan berinteraksi. Sekianlah pembahasan dari saya mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Mohon maaf jika
ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.